Everything you need to know is there. Memorize. Adegan awal film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang tampak sedang melambaikan tangannya kepada seseorang yang terlihat berada di sebuah lapangan bisbol. Lalu sorot kamera pun beralih mengarah ke sebuah mobil polisi, dan di dalam mobil polisi tersebut terlihatlah sosok seorang remaja. Diceritakan bahwa pria yang berseragam polisi bernama Eddie, sedangkan si pria yang di lapangan baseball bernama Ray, dan si remaja yang berada di dalam mobil bernama Chris. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan sebuah ruangan yang dimana di dalam ruangan itu terlihat 5 orang sosok pria. Diceritakan kelima orang pria tadi adalah kelompok pembunuh bayaran yang sedang mengadakan pertemuan untuk membahas misi mereka. Dan kelompok itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Frank. Si Frank memiliki anak buah yang masing-masing bernama Turner, Johnson, Davis, dan Royko. Di dalam pertemuan itu, Frank memberitahukan kepada anak buahnya bahwa mereka mendapatkan kontrak kerja untuk membunuh seseorang. Dan selanjutnya, mereka membahas rencana perjalanan mereka untuk menjalankan misinya. Namun di adegan ini tidak diceritakan secara jelas siapa yang menjadi target dari pembunuhan mereka. Di adegan berikutnya terlihat Ray dan Chris yang duduk bersebelahan di sebuah ruangan. Diketahuilah bahwa Ray dan Chris ternyata merupakan sosok ayah dan anak. Ray saat itu terlihat sedang tampak memberikan nasihat kepada Chris. Rupanya Chris di hari itu kedapatan membolos dan merokok pada saat jam sekolah. Dan kemudian tertangkap oleh si Eddie, yaitu si polisi yang tampak di awal cerita. Di cuplikan berikutnya diperlihatkan Frank yang mengalami kecelakaan mobil di saat perjalanannya untuk menghadiri pertemuan dengan anak buahnya. Tak lama scene berganti dengan memperlihatkan Frank yang terbangun dengan kondisi tangannya yang telah dalam keadaan terborgol. Diperlihatkan tangannya diborgol ke besi ranjang pasien yang ia tiduri. Rupanya, sesaat ia dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit di kota itu, ia kedapatan memiliki sebuah pistol di balik jasnya, dan akhirnya membuat pihak rumah sakit kemudian menghubungi pihak kepolisian. Nah, dari situlah akhirnya kepolisian mengetahui identitas si Frank yang sebenarnya, yaitu Frank diketahui adalah seorang mantan militer yang dilaporkan telah bertahun-tahun hilang dalam tugas. Selain itu, diketahui ia adalah orang yang masuk dalam daftar pencarian Biro FBI dan CIA. Kemudian, di keesokan harinya, terlihat Frank yang berada satu mobil bersama dengan sebuah tim dari agen FBI, yang mana memang khusus untuk menjemputnya dari rumah sakit untuk dibawa ke kantor pusat Biro FBI. Ternyata, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah Frank yang menyamar, dan kemudian menyerang para agen FBI yang mengawal si Frank. Mereka saat itu berupaya untuk membebaskan si Frank. Karena serangan mendadak itu, akhirnya para agen FBI pun tewas. Dan mobil yang membawa si Frank pun menerobos pagar dan kemudian membuat mobil jatuh ke dalam jurang. Dan akhirnya terperosok ke dalam aliran sungai. Sesaat setelah itu, Frank dan agen FBI yang tersisa terlihat sedang bergelut di mobil yang telah masuk ke dalam aliran sungai. Saat itu, Frank berhasil membuat pistol meletus yang membuat si agen FBI akhirnya tertembak oleh pistolnya. Lalu, entah mengapa, saat itu Frank pun menarik keluar si agen FBI dari dalam mobil, dan mereka berdua pun kemudian terbawa arus sungai. Tak jauh dari lokasi tadi terlihat Ray dan Chris yang sedang menyusuri sebuah jembatan gantung yang berada di atas sungai. Sepertinya mereka saat itu akan berkemah di hutan sekitar sungai itu. Beberapa saat kemudian si Ray melihat ke arah sungai
dan ia menyadari bahwa terlihat olehnya dua orang yang sepertinya hanyut terbawa oleh arus sungai yang deras. Tak lama kemudian, ia pun bergegas untuk menyelamatkan si Frank beserta si agen FBI dengan cara menarik mereka berdua ke pinggiran sungai. Saat itu si agen FBI memberitahukan kepada si Ray bahwa ia adalah seorang agen federal dan kemudian menunjuk si Frank sebagai tahanannya. Ia kemudian meminta kepada si Ray agar mengambil senjata cadangan yang diselipkan di kakinya. Frank yang saat itu juga mendengar hal itu, segera berupaya merebut senjata itu dari si Ray. Beruntung, si Ray berhasil merebut senjata itu, dan kemudian ia menyuruh si Chris anaknya agar segera menghubungi kepolisian. Namun, dikarenakan posisi mereka berada di hutan, membuat mereka tidak dapat menghubungi kepolisian karena ketiadaan sinyal di lokasi mereka. Pada saat itu, Frank berusaha membujuk si Ray agar ia mau melepaskan dirinya. Dan ia meminta si Ray agar tidak terlibat terlalu jauh, karena ia memiliki anak buah yang menurutnya akan segera menemukan dan menjemputnya. Sesaat kemudian, Frank mempunyai ide. Ia berencana untuk kembali ke arah jalan raya, di mana nantinya ia akan bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi kepolisian. Dan ia pun meminta si Frank agar berjalan lebih dulu di depannya dengan pedongan senjata yang diarahkan kepada dirinya. Lalu scene diperlihatkan seorang petugas patroli pengawas jalan yang melintas dan berhenti. Ia berhenti dikarenakan melihat adanya pagar pembatas jalan yang rusak. Saat itu ia menduga bahwa sepertinya ada mobil yang telah terperosok dan jatuh ke aliran sungai. Kemudian di adegan selanjutnya terlihat Ray, Chris, dan Frank yang terlihat berjalan menuju arah jalan raya. Yang si Ray pikir ia akan mendapatkan sinyal telepon di jalan itu nantinya. Kemudian dari kejauhan ia melihat dua orang yang tampak sedang berdiri. Dan di saat bersamaan juga terlihat mobil yang melintas milik dari petugas patroli pengawas jalan yang tadi terlihat sebelumnya. Si Ray lalu menyuruh anaknya si Chris agar segera berlari menuju jalan dan segera menghampiri si petugas itu. Karena menurutnya, si petugas itu dapat membantu memanggil bantuan melalui radio panggil yang berada di mobil patrolinya. Di lain pihak ternyata, dua orang yang sebelumnya terlihat oleh si Ray rupanya adalah si Turner dan si Royko, anak buahnya si Frank, yang saat itu memang sedang berusaha mencari keberadaannya si Frank. Sesaat kemudian, si petugas yang tadi terlihat mendekat dan menghampiri si Turner dan si Royko. Saat itu si petugas berupaya meminta bantuan kepada Turner dan Royko untuk membantunya mencari keberadaan mobil yang ia perkirakan terperosok dan hanyut di sungai sekitarnya. Turner dan Royko pun saat itu sebenarnya mengerti soal mobil yang dimaksud oleh si petugas tadi. Dan tanpa basa-basi, si Royko pun segera menembak si petugas tadi dari jarak dekat. Si Chris yang saat itu berlari ke arah mereka seketika menghentikan langkah kakinya. Dan kemudian dengan penuh kepanikan ia lantas berbalik arah dan secepatnya berlari kembali ke arah jalan yang ia lalui untuk memberitahukan kepada si Ray ayahnya. Kemudian si Chris pun berkata kepada si Ray bahwa ia telah melihat si petugas patroli jalan yang telah ditembak oleh salah satu dari dua orang yang telah mereka lihat tadi. Mendengar hal itu, Ray pun lalu berpikir untuk mengambil arah jalan yang lain. Dikala ia menoleh ke belakang, Ray pun melihat ternyata dari arah belakang mereka terlihat dua orang pria yang ia duga juga merupakan anak buahnya si Frank yang tampak berjalan menuju arah mereka berada saat itu. Kemudian untuk menghindari kontak fisik dengan anak buahnya si Frank, si Ray pun lalu mencoba untuk berjalan ke arah yang berbeda, berharap menemukan jalan pintas yang lain. Di cuplikan yang lain, diperlihatkan salah satu anak buahnya si Frank, yaitu si Davis, yang tampak baru saja turun dari sebuah mobil. Rupanya ketika itu, ia sepertinya sedang berusaha untuk membuang tubuh dari si petugas patroli yang tadi dibunuh oleh si Royko. Tak lama kemudian, terdengar suara telepon berbunyi. Ia pun mengangkat teleponnya, dan terdengarlah suara wanita dari telepon itu. Wanita itu meminta si Davis agar membunuh si Frank. Dengan imbalan akan diberikan sejumlah uang apabila ia berhasil membunuhnya. Dan tanpa pikir panjang, si Davis pun menerima tawaran si wanita itu.
Lalu malam pun tiba, si Ray memutuskan untuk bermalam dan berteduh dari hujan di sebuah gua yang mereka temukan malam itu. Setelah hujan reda di tempat yang berbeda, terlihat kedatangan sebuah tim dari Biro FBI yang datang untuk mengambil alih komando dari kepolisian setempat. Tim dari Biro FBI itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Gwen. Kemudian di saat perjalanan, Ray, Chris, dan Frank bertemu dengan sepasang kekasih yang sepertinya akan berkemah di hutan itu. Pasangan itu bernama Sandra dan Alan. Si Ray pun memberitahukan kepada Sandra dan Alan perihal yang mereka alami saat itu. Dan si Ray pun menyarankan agar Sandra dan Alan mengikuti mereka menuju pondok yang akan mereka datangi. Diceritakan bahwa pondok yang dimaksud oleh si Ray adalah pondok yang terdapat di pinggir sebuah danau yang biasanya digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat saat mengunjungi danau itu. Karena sepengetahuan si Ray, di pondok itu terdapat telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi kepolisian. Si Ray juga mengatakan kepada Sandra dan Alan, apabila mereka memaksakan diri untuk berjalan ke arah jalan yang baru saja mereka lalui, maka pasangan itu akan bertemu dan kemungkinan akan dibunuh oleh anak buahnya si Frank. Kemudian di saat mereka sedang berjalan di atas sebuah jembatan, mereka mendengar dan melihat sebuah helikopter yang terbang mengarah ke mereka. Mereka pun lalu melambaikan tangan mereka. Di saat helikopter mendekat, si Alan justru mendapatkan tembakan di tubuhnya dan seketika membuatnya tewas. Penumpang dari helikopter itu ternyata merupakan anak buahnya si Frank. Kemudian terlihatlah salah satu dari anak buahnya si Frank, yaitu si Johnson, yang melompat turun dari helikopter. Ia lalu berusaha mengejar dan membunuh si Ray. Di saat ia berpikir telah berhasil menembak si Ray, tanpa ia duga, Ray justru berhasil menembaknya setelah ia berpura-pura mati sebelumnya. Kemudian, di saat helikopter berusaha menjemput si Frank, si Ray pun kemudian segera menembaki helikopter itu menggunakan senjata yang ia ambil dari si Johnson yang telah tewas tadi. Dan lagi-lagi hal itu pun menyebabkan si Frank gagal dijemput oleh anak buahnya. Di scene selanjutnya, Ray, Chris, Frank, dan Sandra berhasil tiba di pondok yang mereka tuju. Di pondok itu mereka hanya menemukan sebuah telepon yang sudah tak lagi aktif. Kemudian malam pun menjelang. Tampak Ray yang sedang mengawasi dari dalam melalui jendela di pondok itu. Lalu ia menyadari bahwa terlihat pergerakan di luar pondok yang ia duga merupakan anak buahnya si Frank yang tampak sedang mengintai pondok itu. Lalu tak lama secara tiba-tiba masuklah anak buah si Frank, yaitu si Royko, yang langsung masuk dengan cara mendobrak pintu dan seketika itu langsung memukul si Chris yang berada di hadapannya. Si Ray yang melihat anaknya dipukul segera menyerang dan menghajar habis-habisan si Royko, dan si Royko pun akhirnya tewas. Lalu di saat yang sama, dari pintu yang lain muncullah si Turner. Si Ray pun tak tinggal diam. Ia lalu berusaha untuk menghajarnya. Namun saat itu si Ray tersudut dan terkena sabetan dari pisau yang digunakan si Turner. Beruntung saat itu si Sandra berhasil menembak hingga akhirnya menewaskan si Turner. Frank lalu mengambil kesempatan, ia kemudian menyandera si Chris. Di saat ia akan keluar, tampak si Davis yang sudah membidik kepalanya. Namun, dikarenakan sorotan lampu yang berasal dari helikopter polisi, membuat tembakannya meleset, dan akhirnya gagal mengenai kepalanya si Frank. Kemudian pagi pun tiba, terlihat Ray dan Sandra yang mendapatkan perawatan ringan dari seorang paramedis saat itu. Lalu muncullah si Gwen. Saat itu, si Ray berkata kepada Gwen bahwa ia ingin agar anaknya segera ditemukan. Scene lalu diperlihatkan si Davis yang sedang mengemudikan mobilnya. Tak lama, ia mengangkat teleponnya dan lalu terdengarlah suara wanita yang sama seperti di scene sebelumnya. Di adegan ini akhirnya diketahui bahwa si wanita yang meminta si Davis untuk membunuh si Frank ternyata adalah si Gwen. Di dalam pembicaraan mereka, si Gwen meminta agar si Davis tak mengulangi kesalahannya yang telah gagal membunuh si Frank. Ia memberikan kesempatan terakhir kepada Davis agar sesegera mungkin membunuh si Frank. Dan ia menambahkan agar si Ray dan si Chris juga dihabisi karena menurutnya dapat menjadi sebuah ancaman.
ia khawatir si Frank telah menceritakan sesuatu kepada Ray dan si Chris. Diceritakan bahwa si Gwen ternyata adalah sosok orang yang sama yang telah menyewa tim pembunuh bayaran yang dipimpin oleh si Frank. Dan kini ia menyewa anak buahnya si Frank agar membunuh dirinya. Di scene berikutnya terlihat si Ray yang sedang mendengarkan siaran berita televisi di rumahnya. Di saat mendengarkan berita itu, terlihat raut wajahnya yang sepertinya menyadari dan mengetahui akan sesuatu hal setelah mendengarkan berita itu. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah pemakaman dan lalu berjalan masuk ke dalam hutan yang terdapat di pinggiran pemakaman itu. Di dalam hutan itu, dengan nada suara yang rendah, ia mencoba memanggil si Frank. Dan benar saja, di dalam hutan kemudian diperlihatkan si Frank yang tampak sedang mengarahkan senjatanya ke arah tubuh seseorang yang sepertinya adalah target dari misinya yang akan ia bunuh sejak awal. Dan kemudian ia pun mendengar langkah kaki dan suara yang memanggil namanya. Di saat itu ia mengenali suara yang memanggil namanya dan lantas kemudian ia segera menghampiri si Ray. Di saat bersamaan dari sudut yang berbeda tampak si Davis yang sepertinya bersiap untuk menembak dirinya. Beruntung saat itu ia berhasil luput dari tembakan. Berkat si Ray yang ketika itu emosi ketika menanyakan keberadaan si Chris anaknya dan kemudian melabrak dirinya sehingga membuat mereka berdua terjatuh. Di saat itu ia meyakini bahwa orang yang berusaha menembaknya adalah si Davis. Dan tak lama kemudian ia pun berhasil membunuh si Davis. Setelah itu ia pun memberitahukan kepada si Ray mengenai tempat di mana ia menyembunyikan si Chris anaknya. Dan tak butuh lama, akhirnya si Ray pun berhasil bertemu kembali dengan si Chris anaknya. Di scene terakhir, diperlihatkan si Gwen yang sedang berada di sebuah coffee shop. Dan tanpa diduganya, dirinya dihampiri oleh si Frank. Lalu dengan nada mengancam, si Frank berkata kepada Gwen bahwa apabila terjadi hal yang tak diinginkan terhadap si Ray dan anaknya si Chris, maka ia akan datang dan tak segan-segan menghabisi dirinya. Dan film pun berakhir. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.